Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Khalifatul Rifkia dengan NIM 2406320001 Prodi D3 Perhotelan. Saya akan menjelaskan mind mapping psikologi pelayanan. Pengantar psikologi pelayanan. Yang pertama, definisi psikologi. Pada masa lampau, psikologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mind, pikiran, yang diistilahkan the study of mind. Beberapa waktu kemudian, mind berubah menjadi behavior, tingkah laku, sehingga psikologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau tingkah laku individu dalam hubungannya dengan alam sekitarnya. Arti psikologi pelayanan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dalam proses interaksi kerja di industri jasa pelayanan, yaitu antara pelanggan, tamu, klien, nasabah, pasien, dan para petugas atau pegawai. Sikap positif. Dalam dunia industri jasa pelayanan, sikap positif perlu ditanamkan pada setiap individu yang terlibat di dalamnya. Sikap positif dalam bekerja adalah cara menyuarakan suasana hati kepada orang lain secara positif. Berikut cara terbaik agar selalu dalam posisi positif, antara lain adalah: yang pertama, berpikir positif, bertindak positif, memandang sesuatu secara positif, dan menghilangkan prasangka buruk. Yang berikutnya adalah tujuan. Yang pertama, memahami tingkah laku, to understand. Yang kedua, memprediksi tingkah laku, to predict. Yang ketiga, mengendalikan tingkah laku, to control. Selanjutnya, komunikasi efektif dan efisien. Develop effective relationship. Mengembangkan dan memelihara hubungan dengan anggota tim dan mempromosikan manfaat kerja kooperatif yang konsisten dengan tujuan dan sasaran organisasi. Melaksanakan tanggung jawab dan tugas dengan cara yang positif untuk meningkatkan hubungan yang efektif dalam kelompok kerja. Melakukan komunikasi yang sopan dan pantas dengan orang lain dengan cara yang mencerminkan kepekaan terhadap perbedaan sosial dan budaya individu sesuai dengan kebutuhan organisasi. Teamwork. Kerja tim tergolong tindakan kolektif terhadap sejumlah orang menuju tujuan kolektif. Dalam organisasi perhotelan atau pariwisata, tidak ada satu orang pun yang dapat memenuhi kebutuhan semua pelanggan. Teamwork goals. Memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan, untuk pengembalian investasi yang wajar, membangun kerjasama yang efektif dan efisien, membangun rasa percaya antar tim maupun kepercayaan pelanggan. Yang terakhir, melatih kedisiplinan kerja. Ciri atau karakteristik tim. Yang pertama, memiliki tujuan yang sama, bekerja secara saling bergantung maupun mandiri, dapat menikmati pekerjaan, akuntabilitas, dan memberdayakan kerja tim, memahami pentingnya tim. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur tim. Yang pertama, struktur organisasi. Kedua, tujuan bisnis. Tiga, budaya perusahaan. Yang keempat, jenis departemen. 5, tingkat layanan yang diberikan. 6, gaya layanan. Komunikasi verbal dan non-verbal. Kunci dalam mempertimbangkan komunikasi verbal dan non-verbal yang tepat ketika berhadapan dengan orang-orang dari budaya lain meliputi: yang pertama, ada identifikasi negara dan budayanya. Yang kedua, luangkan waktu untuk merencanakan apa yang akan Anda katakan dan bagaimana mengatakannya. Yang ketiga, perhatikan bahasa tubuh Anda. Yang keempat, hindari jargon industri dan perusahaan. Hindari ekspresi lokal, hindari pertanyaan yang rumit. Berikan perhatian penuh kepada orang tersebut. Gunakan strategi komunikasi alternatif untuk mendukung komunikasi verbal. Waspadai umpan balik dari orang lain. Type of communication. Yang pertama, ada lisan, format tertulis, nonverbal seperti senyum, mengangguk, tersenyum, intonasi, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada penggunaan penerjemah. Karakteristik dan pelayanan usaha hotel.
Yang pertama, karakteristik usaha hotel. Tujuan dari setiap usaha perhotelan adalah mencari keuntungan dengan menyewakan fasilitas atau menjual pelayanan kepada para tamunya. Dan berdasarkan pada pengertian hotel yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hotel dalam menjalankan usahanya selalu melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, penyewaan kamar. Kegiatan utama dari suatu usaha hotel adalah penyewaan kamar kepada tamu. Yang kedua, penjualan makanan dan minuman. Yang ketiga, penyediaan pelayanan-pelayanan penunjang lain yang bersifat komersial. Yang berikutnya, jenis dan fasilitas standar kamar tamu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, single room, twin room, double room, yang terakhir double. Kebijakan usaha hotel. Hotel akan menyusun sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam bentuk kebijakan-kebijakan seperti sebagai berikut. Yang pertama, pangsa pasar yang ditetapkan untuk dilayani. Yang kedua, jenis-jenis produk yang akan ditawarkan. Yang ketiga, standar produk yang akan dipenuhi. Keempat, keuntungan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Yang kelima, hubungan dengan karyawan, pemasok, komunitas, dan masyarakat umumnya. Produk usaha hotel. Produk yang dihasilkan oleh usaha hotel dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, komponen produk nyata adalah segala sesuatu yang dapat dilihat, disentuh, atau diraba, diukur, dan dihitung. Sebagai contohnya seperti makanan, minuman, kamar tidur, dan perlengkapan adalah komponen-komponen yang merupakan produk nyata. Yang kedua, komponen produk tidak nyata atau abstrak merupakan semua produk yang hanya dapat dirasakan dan dialami sebagai suatu pengalaman. Faktor-faktor produk tidak nyata adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan dan citra suatu produk yang dihasilkan oleh hotel. Kualitas pelayanan dan harapan tamu. Kualitas pelayanan adalah suatu yang kompleks, bahwa tamu akan menilai kualitas pelayanan melalui 5 prinsip dimensi pelayanan sebagai tolak ukurnya, yaitu yang pertama, reliabilitas adalah kemampuan untuk memberikan secara tepat dan benar jenis pelayanan yang telah dijanjikan kepada tamu. Yang kedua, responsif, yaitu kesadaran atau keinginan untuk cepat bertindak membantu tamu dan memberikan pelayanan tepat waktu. Kepastian atau jaminan adalah pengetahuan dan kesopanan santunan serta kepercayaan diri para pegawai. Dimensi asuransi memiliki ciri-ciri kompetensi untuk memberikan pelayanan sopan dan memiliki sifat respek terhadap tamu. Empati, memberikan perhatian individu tamu secara khusus. Yang terakhir, nyata, yaitu sesuatu yang nampak atau yang nyata seperti penampilan para pegawai. Model pelayanan hotel. Elemen pertama disebut dengan provider. PR adalah orang-orang yang menyediakan pelayanan pada bagian dapat diambil contoh room boy atau maid, houseman, supervisor, dan lain sebagainya, yang mana mereka mempunyai hubungan dengan para tamu baik secara langsung maupun tidak langsung. Situasi kerja mereka dipengaruhi oleh pertama, sistem produser atau instruksi kerja yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, dan kedua oleh perilaku, sikap, dan normal-normal yang melekat pada diri masing-masing serta situasi lingkungan. Elemen kedua adalah yang disebut dengan receiver. RE adalah orang atau orang-orang yang menerima pelayanan, dan dalam kaitan ini adalah para tamu hotel dengan berbagai pengalaman, ide, dan kultur yang berbeda-beda. Elemen ketiga disebut dengan transfer. TR adalah suatu kegiatan yang tercipta oleh interaksi antara kedua elemen sebelumnya. Pada elemen pertama, PR mempunyai 3 unsur yang merupakan suatu kesatuan. Ketiga unsur tersebut masing-masingnya adalah PBE. P. Produk adalah produk yang dihasilkan oleh bagian hotel, seperti kebersihan, kerapian, kelengkapan, kenyamanan, dan keamanan kamar-kamar tamu. E. Suasana lingkungan tempat bekerja. Adapun kebutuhan tamu akan pelayanan meliputi yang pertama kebutuhan fisik, tidur, makan, yang kedua kebutuhan sosial, keamanan, keramahan, yang ketiga kebutuhan psikologis, harga diri diperhatikan secara khusus, dan lain sebagainya.
Ada beberapa tujuan ataupun alasan tamu menginap di hotel, yaitu untuk mendapatkan layanan. Diantaranya adalah yang pertama untuk mengadakan pertemuan atau konvensi, yang kedua untuk tujuan bisnis atau usaha, yang ketiga untuk berlibur. Meningkatkan standar pelayanan. Yang pertama, meningkatkan standar pelayanan dengan meningkatkan atau menambahkan komponen-komponen produk nyata yang berarti juga akan meningkatkan biaya. Yang kedua, dengan cara meningkatkan komponen-komponen produk tidak nyata yang dapat dikatakan hanya adanya penambahan biaya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melalui peningkatan sopan santun, sifat penuh perhatian dan bersahabat, memberikan sesuatu yang berkenan dengan meningkatkan harga diri ataupun status tamu, mengantisipasi kebutuhan atau keluhan tamu dengan cepat, menawarkan sesuatu untuk dikerjakan dan sebagainya. Karakteristik usaha jasa pelayanan hotel. Suatu usaha yang menghasilkan jasa pelayanan hotel mendukung dua elemen tertentu yang dapat digunakan untuk mengklasifikasi perbedaan jenis usaha jasa pelayanan. Kedua elemen tersebut adalah satu, intensitas tenaga kerja adalah rasio biaya tenaga kerja labor cost terhadap nilai bangunan perusahaan beserta perlengkapannya, akan tetapi tidak termasuk nilai inventory. Dengan pengertian tersebut, maka suatu usaha dengan intensitas tenaga kerja yang tinggi high labor intensity adalah bila secara relatif biaya tenaga kerja lebih besar dibanding dengan nilai bangunan perusahaan dan perlengkapan, serta memantik beratkan pada biaya, waktu, serta upaya-upaya yang dilakukan pekerja. Sebagai contoh, jenis pelayanan profesional adalah merupakan high labor intensive. Sedangkan intensitas tenaga kerja yang rendah, low labor intensive, yaitu bila tingkat biaya tenaga kerja lebih rendah dibandingkan dengan nilai bangunan perusahaan dengan perlengkapannya. Interaksi dan pelayanan yang didasarkan pada pesanan konsumen sebagai elemen kunci. Yang kedua, dalam atau usaha jasa pelayanan adalah terdiri dari dua unsur yang sama, yaitu yang pertama derajat atau ukuran di mana konsumen berinteraksi dengan proses pelayanan, dan yang kedua derajat atau ukuran di mana pelayanan yang diberikan didasarkan pada pesanan atau keinginan konsumen. Karakteristik tamu. Yang pertama, karakteristik unik tamu. Bagi traveler, menginap di hotel menjadi salah satu hal yang hampir selalu dilakukan saat traveling. Walau kadang ada juga non-travel yang rutin menginap di hotel karena alasan tertentu. Salah satunya karena menyukai suasana hotel. Mungkin bukan karena faktor makanannya maupun fasilitas ekstra di hotel tersebut seperti tempat fitness maupun spa, melainkan karena faktor suasananya dan juga interior kamarnya. Dan satu lagi yang menarik adalah mengamati macam-macam karakter tamu yang menginap di hotel. Yang pertama, tipe ordinary. Yang kedua, tipe selebriti. Maksud tipe selebriti di sini maksudnya bukan selebriti sungguhan, namun para tamu yang terlalu ingin dilayani layaknya selebriti. Yang kedua, tipe turis sejati. Tamu seperti ini datang ke hotel dengan tujuan untuk beristirahat. Yang keempat, tipe tukang komplain. Dari seluruh jenis tamu yang ada di daftar ini, mungkin tamu jenis ini yang paling membuat staf hotel mengelus dada. Yang kelima, tipe kebayan. Maksud dari tipe kebayan diambil dari nama tokoh dalam cerita Sunda. Di sini adalah tamu yang kelihatan banget jarang menginap di hotel. Yang keenam, tipe kolektor. 4, ada tipe gak mau rugi. Yang ke-8, tipe gratisan. Yang ke-10, tipe pembisnis. Yang ke-11 ada tipe anonim. Dan yang terakhir ada tipe kombinasi. Selanjutnya, tipe-tipe perilaku pelanggan. Pada waktu berinteraksi, umumnya pelanggan berperilaku atau memiliki watak bila diumpamakan sebagai hewan sebagai berikut. Yang pertama, tipe bebek. Menuntut pelayanan yang sangat baik, tetapi pengetahuan tentang produk minim. Tipe pelanggan ini sangat banyak bicara. Yang kedua, tipe kerbau. Pelanggan yang tidak tahu apa-apa dan tidak banyak bicara. Yang ketiga, tipe burung hantu. Pelanggan yang cerdas, tahu produk dan pelayanan. Biasanya tipe ini enggan berbicara dengan petugas, maunya dengan atasan. Yang keempat, tipe ikan hiu. Pelanggan yang tidak tahu apa yang diinginkan tetapi tidak peduli dengan pelayanan, yang penting kebutuhannya terpenuhi. Tipe-tipe perilaku petugas pelayanan. Yang pertama, helper. Senang membantu, merasa memiliki tanggung jawab bersama, senang memakai peralatan bersama.
Yang kedua, peacemaker, menghindari konflik, senang memberi saran, mencari jalan tengah, reformis. Yang ketiga, reformis, mengikuti aturan secara ketat, perfeksionis, memaksa orang mengikuti aturan. Yang keempat, ada generalis, yang penting pekerjaan selesai, enggan mengerjakan yang dianggap tidak penting, inisiatif, dan merangsang orang lain. Yang kelima, loyalis, patuh kepada keinginan orang lain, bergantung, lembut, dan ingin disukai, ingin diberi saran oleh atasan. Yang keenam, artis, terkesan murung, acuh tak acuh, semangat kerja tidak tetap, inti mengambil keputusan berdasarkan naluri, banyak ide imajinatif. Yang ketujuh, thinker, kritis, logis, dan analisis dalam menilai sesuatu, pengamat yang baik, mengambil keputusan inti berdasarkan penataan yang efektif. Yang delapan, status seeker, percaya diri mantap, agresif, yakin akan perkembangan status diri. Yang kesembilan, leader, tegas dalam mengambil keputusan, vokal, ingin orang lain mengikuti kehendaknya. Selanjutnya, menangani konflik dalam psikologi pelayanan. Konflik ketidaksesuaian tujuan. Konflik muncul ketika individu atau kelompok memiliki tujuan yang saling bertentangan, menciptakan ketegangan dalam interaksi. Peran emosi dalam konflik. Emosi seringkali memicu konflik, terutama dalam konteks pelayanan di mana perasaan pelanggan dan penyedia saling berinteraksi. Dampak konflik. Konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat mengurangi kualitas pelayanan, mempengaruhi kepuasan pelanggan secara signifikan. Penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan harapan pelanggan. Pelanggan seringkali memiliki harapan yang berbeda dari apa yang dapat diberikan oleh penyedia pelayanan, menciptakan potensi konflik. Yang kedua, komunikasi yang tidak efektif. Kesalahpahaman dalam komunikasi antara penyedia dan pelanggan dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik yang lebih besar. Yang ketiga, tekanan waktu dalam pelayanan. Dalam situasi bertekanan waktu, baik penyedia maupun pelanggan dapat mudah merasa frustasi, yang meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik. Strategi mengelola konflik dalam psikologi pelayanan. Yang pertama, pendekatan proaktif dalam menghadapi konflik. Yang kedua, pelatihan komunikasi untuk staf. Yang ketiga, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Dampak konflik terhadap pelanggan. Yang pertama, konflik dapat merusak kepercayaan. Yang kedua, pelanggan cenderung mencari alternatif. Yang ketiga, reputasi penyedia pelayanan terpengaruh. Dampak emosional konflik pada pelanggan. Yang pertama, pelanggan merasa frustasi dan marah. Yang kedua, rasa tidak puas meningkat. Yang ketiga, pelanggan negatif dapat dibagikan. Selanjutnya, strategi penyelesaian konflik yang efektif. Pertama, membangun komunikasi yang terbuka dan jujur dengan pelanggan adalah kunci untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan hubungan. Yang kedua, menggunakan pendekatan empati untuk memahami perspektif pelanggan dapat membantu dalam menemukan solusi yang memuaskan semua pihak. Yang ketiga, melakukan tindak lanjut setelah konflik diselesaikan dapat memastikan pelanggan merasa dihargai dan memperkuat hubungan yang ada. Motivasi konsumen. Motivasi adalah tenaga pendorong dalam diri individu yang memaksa mereka untuk bertindak, yang timbul sebagai akibat kebutuhan yang tidak terpenuhi. Motivasi positif dan negatif. Sasaran yang didekati, misalnya X menjadi anggota klub kebugaran agar sehat dan bugar. Sasaran yang dijauhi, misalnya Y menjadi anggota klub kebugaran agar tidak menjadi gemuk dan penyakitan. Motivasi rasional versus emosional. Rasional, jika konsumen secara teliti membandingkan semua alternatif dan memilih alternatif yang memberikan kegunaan terbesar pada mereka, didasarkan pada kriteria yang betul-betul objektif seperti ukuran, berat, harga. Emosional, jika pemilihan sasarannya menurut kriteria pribadi atau subjektif, misalnya kebanggaan, ketakutan, kasih sayang, atau status. Selanjutnya, need and want. Yang pertama, pemasar tidak menciptakan kebutuhan lebih dulu ada sebelum pelaku pemasaran. Yang kedua, tugas pemasar adalah memastikan konsumen terpenuhi kebutuhannya dan merasa puas. Yang ketiga, pemasar membuat para konsumen lebih menyadari berbagai kebutuhan yang tidak dirasakan. Selanjutnya, kebutuhan dasar, kebutuhan primer, yaitu kebutuhan sejak lahir bersifat fisiologis. Kebutuhan perolehan, kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang kita pelajari sebagai jawaban terhadap kebudayaan atau lingkungan kita, bersifat fisiologis. Sasaran,
adalah hasil yang diinginkan dari perilaku yang didorong oleh motivasi. Sasaran umum yaitu kelas atau kategori sasaran umum yang dipandang konsumen sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya ingin memperoleh gelar. Sasaran produk khusus yaitu berupa berbagai produk dengan merek khusus yang dipilih konsumen sebagai sasaran mereka. Misalnya ingin memperoleh gelar diploma 3 pemasaran dari EMT. Sifat dinamis motivasi. Yang pertama, kebutuhan tidak akan sepenuhnya terpuaskan. Yang kedua, kebutuhan baru muncul ketika kebutuhan lama terpenuhi. Yang ketiga, kesuksesan dan kegagalan mempengaruhi sasaran. Yang keempat, sasaran pengganti. 5. Rasa frustasi. Kepuasan pelanggan. Kepuasan menurut Philip Kotler adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapannya. Kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Pilihan yang ditentukan oleh perusahaan pada masa sekarang tiada lain adalah mengimplementasikan program manajemen kualitas total. Kualitas itu juga disebut tingkat pelayanan pelanggan. Pengertian kualitas menurut Philip Kotler, keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Puasan pelanggan. Pelanggan akan merasakan puas setelah menerima pelayanan jasa dari perusahaan tergantung pada kinerja pengelola atas penawaran sehubungan dengan harapan pelanggan. Sekian penjelasan mind mapping saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.